drama dari Ki Hajar Salewantara. Selamat menyaksikan. Hari ini adalah hari yang sudah betul-betul. Di tengah desa ini, di tempat yang sunyi ini, aku merasakan hati yang sangat berdebar-debar. Aku Ki Hajar Salewantara, seorang pria yang dikenal bijak dan kuat, kini sedang merasakan kegelisahan yang amat sangat mendalam. Istri yang ku cinta sedang mengandung, namun bukan sekadar mengandung anak manusia, melainkan mengandung seekor ular naga. Segalanya dimulai saat aku bertemu dengan wanita yang kelak menjadi pendamping hidupku. Pertemuan kami tidak biasa, penuh dengan takdir dan misteri. Pertama kali aku melihatnya, matanya yang penuh memancarkan kedamaian yang membuatku jatuh hati padanya. Dia tampak begitu tenang, seolah menjadi bagian dari alam itu sendiri. Setelah cukup lama aku mengenalnya, aku memutuskan untuk menjadikannya pendamping hidupku. Namun, sebelum kata-kata terucap, desa nafsu, tempat kami tinggal, diporak-porandakan oleh sosok kejahatan yang amat sangat dahsyatnya. Hei penduduk desa atas, di manakah kalian sembunyikan sosok Dewi yang akan membinasakan kau? Serah kau atau aku yang akan membinasakan kalian. Tiba-tiba Dewi Sinta menampakkan dirinya dan memberitahu seluruh warga desa bahwa dirinya adalah utusan semesta yang kelak akan melahirkan seekor naga yang akan membinasakan seluruh kejahatan di muka bumi ini. Mendengar pernyataan Dewi Sinta, Ki Hajar Salewantara kebingungan. Ia sangat mencintai Dewi Sinta dengan sangat tulus. Namun, ia ragu akan kesanggupannya mengemban amanah yang sangat besar untuk menjadi seorang ayah dari sosok yang sangat luar biasa. Di tengah kebingungan tersebut, Dewi Sinta datang. Ia menghampiri Ki Hajar Salewantara. Ia berkata bahwa Ki Hajar Salewantara telah dipilih oleh alam semesta untuk menjadi ayah dari sosok yang kelak akan dikandungnya. Mendengar perkataan tersebut, Ki Hajar Salewantara memutuskan untuk segera menikahi Dewi Sinta, dan Dewi Sinta pun menjadi Nyai Salewantara.
istri dari Ki Hajar Salokantara. Dan inilah dia spektakuler show legenda Baru Klinting. Selamat menyaksikan. Di sebuah desa bernama Ngaso, hidup sepasang suami istri bernama Ki Hajar Salokantara dan Nyai Salokantara. Selama puluhan tahun bersama, mereka belum juga dikaruniai seorang buah hati. Suatu hari, Ki Hajar Salokantara berpamitan untuk pergi bertapa ke Gunung Kelongmoyo demi meminta keajaiban seorang buah hati. Dengan menitipkan kepentingan pusakanya, Ki Hajar pun pergi meninggalkan Nyai Salokantara. Setelah berbulan-bulan lamanya, Nyai Salokantara akhirnya mengandung seorang anak. Namun, takdir semesta mewujudkannya. Anak yang dikandung Nyai bukanlah seorang anak manusia, melainkan seekor ular naga yang bisa bicara. Ia memberi nama naga tersebut Baru Klinting, nama yang diambil dari benteng pusaka milik Ki Hajar Salokantara.
Baru Keling membangunkan Ki Hajar dengan keberadaannya. Ki Hajar Salokantara sangat terkejut melihat rupa Baru Keling yang merupakan seekor ular naga. Baru Keling kemudian memberitahukan Ki Hajar bahwa ia adalah anaknya. Ki Hajar merasa tidak percaya. Akan tetapi Baru Keling menggunakan kelintingan emas pusaka miliknya. Ki Hajar kemudian memuji Baru Keling dengan berkata bahwa jika Baru Keling mampu untuk melingkari Gunung Telomoyo dengan tubuhnya, maka Baru adalah anaknya. Dengan keberhasilan Baru, Ki Hajar kemudian berpesan, "Wahai Baru Keling, kau memang anakku yang dikaruniai oleh semesta. Sekarang, hendaklah kau pergi ke Bukit Tugur dan bertapa. Maka wujudmu akan berubah menjadi manusia." Baik, Ayahanda. Dengan harapan besar untuk menjadi ciptaan yang sempurna, Baru Keling terbang dengan cepat ke Bukit Tugur. Namun di perjalanan, ia melewati suatu desa yang dilanda kemiskinan. Desa itu adalah Desa Patu. Merasa iba, semesta mengubah Baru Keling menjadi seorang anak manusia. Ia merasa gembira karena wujudnya bukan lagi seekor naga yang menyeramkan. Tiba-tiba perut Baru Keling berbunyi kelaparan. Dengan rupa seorang manusia, Baru Keling tidak lagi takut untuk menghampiri desa tersebut. Ia berjalan mendekati desa dan meminta makanan pada salah satu warga. Akan tetapi, Baru Keling malah diusirnya. Siapa kau anak kecil? Di sini tidak ada makanan untuk ini hanya untuk kami. Warga Desa Patu. Pergi kau dari sini. Parah ya, lagi jahat. Kan tadi makanannya dari Baru Keling, malah nggak dikasih Baru Kelingnya pas jadi anak kecil. Tiba-tiba seorang nenek menghampirinya. Nenek itu menanyakan mengapa Baru menangis. Kemudian Baru bercerita bahwa warga Desa Patu mengusirnya. Mendengar cerita Baru, nenek itu mengajak Baru ke halaman rumahnya dan memberikannya sepiring makanan. Lalu nenek itu menceritakan sifat Baru yang ampuh dan serakah. Berapapun keajaiban yang terjadi kepada mereka, mereka tidak pernah menyampaikan rasa syukur kepada semesta. Kemudian nenek itu berpesan kepada Baru, jika ia mendengar gemuruh langit, maka segeralah pergi ke bukit paling tinggi. Dari sana, ia akan dapat melihat karma semesta. Waduh, tangan seorang tua hormat. Tak lama kemudian, angin besar terdengar dan hujan mulai turun. Dari kejauhan terdengar suara minta tolong. Baru Keling melihat warga Desa Patu Coba adik ayo. dilanda banjir besar.
Melihat kejadian tersebut, Tempatnya baru pantat ya? teringat kata-kata Pantat ibunya. Gani basah nggak? Jangan Basah pernah nggak? kau balas kejahatan dengan kejahatan. Percayalah, hanya kebaikan yang akan membawa ketentraman di muka bumi ini. Baru Kelinting menolong warga desa Panu dari bencana banjir tersebut. Sesampainya di puncak bukit, warga desa Patung merasa takjub atas sosok seekor naga yang telah menolong mereka. Baru Kelinting pun memberitahu warga desa Patung bahwa ialah anak kecil yang telah mereka usir tadi. Warga desa Patung akhirnya menyadari kesalahan dan sifat buruk mereka. Dengan tundukan rasa hormat, warga desa Patung menyampaikan rasa syukur mereka atas Baru Kelinting dengan menamakan tempat tersebut Rawa Peni yang berarti